Jadilah orang kaya yang beneran, bukan orang yang kelihatan kaya. Bukannya kelihatan kaya nih, cering, tapi rupanya masih banyak cicilan belum dibayar gitu Bu loh. Linda ngeledek saya. Hai great people dan sahabat Mirai Aset, jumpa lagi dengan saya di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Di episode spesial kali ini kita mau bahas segmen khusus untuk kamu Gen Z yang mana seringkali dapat julukan misalnya generasi rebahan, generasi melek digital, hingga generasinya content creator. Nah, cuman nih biasanya Gen Z ada pertanyaan besar, apakah Gen Z yang zaman now ini sudah peduli dengan masa depan mereka, terutama mereka punya saving, mereka punya planning yang jelas untuk masa depan mereka, sehingga mereka tidak serta-merta living for today tapi saving for later, kurang lebih seperti itu. Dan yang terpenting, apakah mereka bisa menahan godaan dari kemudahan akses informasi teknologi, dan mereka juga sudah membiasakan diri untuk hidup secara frugal. Nah, sekarang sudah hadir di tengah kita narsum yang luar biasa yang sudah saya nanti-nanti, jujur aja. Dia adalah sosok yang bisa dibilang the queen of frugal living. Mari kita present Ibu Linda Homia, Senior Area Manager dari Mirai Aset Sekuritas. Semangat pagi, Bu. Jujur gue menanti-nanti nih podcast, Bu. Okay. Udah dari bulan lalu kita ngobrol-ngobrol ya, Bu ya. Iya, terima kasih Pak Anggi undangannya. Terima kasih udah datang, Bu Linda. Bu, ceritain dong, Bu, itu The Queen of Frugal Living itu asal muasalnya itu dari mana sih, Bu, kalau boleh tahu? Jadi The Queen of Frugal Living ini sebenarnya sebutan rekan-rekan kantor nih buat saya dari kantor Mirai Aset Sekuritas. Dari Mirai Aset, benar sekali. Jadi saya sehari-harinya itu sangat hemat gitu ya. Jadi saya berhasil menekan pengeluaran gitu ya. Dimana mungkin rekan-rekan lain tuh suka jajan-jajan. Kalau saya mah lebih milih hemat, lebihannya untuk diinvestasikan. Jadinya mereka menjulikin ini Queen of Frugal Living nih harus sharing nih gitu. Frugal Living nih ya. Seperti itu asal mulanya. Asal mulanya. Jadi teman-teman Mirai Aset yang kasih gelar itu ke Ibu ya. Benar, teman-teman Mirai Aset ya. Dan kemudian kita buat podcast nih. Kita buat podcast di channel Bicara Uang, YouTube-nya Mirai Aset. Kita pakai tagline-nya Queen of Frugal Living ya. Dan ternyata video yang itu viral ya, Bu ya. Viral. Jadinya semua orang itu jadi ini nih Queen of Frugal Living. Padahal nih ya kerjaan saya sehari-hari ini bukan Queen nih. Saya juga masih rakyat. Kerjaan sehari-hari saya itu Senior Area Manager gitu ya. Jadi saya nanganin operasional kantor Mirai Aset seperti itu. Siap. Terus, Bu, sebelum kita masuk ke topik nih, Bu, kita ngobrol dikit. Mirai Aset itu sebenarnya apa gitu, Bu? Monggo. Mirai Aset Sekuritas ya. Ini perusahaan ya yang buat sahabat semua yang pastinya kan pengen beli saham, pengen beli reksadana tadi ya. Reksadana bidang M ya, Bu ya. Benar sekali. Nah, beli saham itu nanti pakai aplikasinya Mirai Aset. Bisa download di Google Play, namanya Neo Hots. Oh, namanya Neo Hots. Neo Hots. Dan kalau untuk beli reksadana, kita install aplikasi Navi-nya Mirai Aset. Jadi kita punya dua aplikasi nih. Ada dua aplikasi. Satu Neo Hots buat beli saham, satu lagi Navi buat beli reksadana. Jadi sangat membantu nih. Gen Z nih ya, yang kalau misalnya suka belanja-belanja, ingat juga belanja saham dan reksadana di Mirai Aset dong pastinya. Sama tadi apa? Navi untuk reksadana. Neo Hots untuk saham. Bisa nanti install di Google Play Store. Kalau yang butuh user ID nanti bisa cari saya nih. Boleh. Nanti datang ke kantor Mirai Aset yang terdekat buat daftar ya, dapat user ID dan bisa jual beli saham dan reksadana. Ngomong-ngomong, Bu, kantor Mirai Aset tadi sempat disinggung itu kayaknya nggak hanya di Jakarta aja, Bu ya? Ada di seluruh Indonesia. Kita ada di Medan ada, Palembang, Padang, Balikpapan, banyak. Jakarta, ya sampai Makassar.
Oh, Makassar. Indonesia aja kalau gitu ya? Mirai Asset ini justru perusahaan internasional. Oh, I see. Asalnya dari Korea Selatan, jadi kita juga sudah ada di beberapa negara. Sudah pastinya ini adalah Mirai Asset, perusahaan internasional dari Korea Selatan. Siap. Oke Bu, kita coba sedikit masuk nih ke tema Ibu ya. Kalau buat Bu Linda sendiri, frugal living itu apa sih Bu? Ini pertanyaan paling bagus nih ya. Frugal living ini akhir-akhir ini aja ya. Orang sering sounding istilah apa ini ya gitu ya. Sebenarnya ya Pak Anggi ya, frugal living ini dari zaman nenek moyang kita. Sudah tahu kita ini sebenarnya, kita sebutnya itu hidup hemat. Hidup hemat ya Bu ya. Hidup hemat. Nah, namun sekarang nih zaman kekinian kita sebutnya frugal living. Kita semua tahu dong, orang tua kita ngajarin ya, guru kita ngajarin hemat pangkal kaya. Hemat pangkal kaya, betul. Bener nggak ya? Betul. Tapi begitu dewasa nih, kita kerja lupa nih. Ya kan reward, dikit-dikit reward ya. Dikit-dikit reward gitu ya. Dikit-dikit healing. Bener. Gitu ya, Bu ya. Namun sudah tidak relevansi juga. Orang dulu kan sebutnya hemat pangkal kaya. Hemat aja sekarang itu nggak cukup. Udah nggak cukup. Gimana bisa Bu? Ya karena kalau hemat aja uangnya kan dibantal aja tuh, atau di celengan aja, atau di lemari. Atau di lemari. Ya. Jadi kalau sekarang itu tak lainnya generasi sekarang tuh harus investasi baru bisa jadi kaya raya. Jadi frugal living itu hidup hemat, nyisihin gitu ya. Hidup sesuai kebutuhan, nyisihin kelebihannya supaya kelebihannya tuh bisa disimpan sebagai pohon aset. Ya, diinvestasikan ya istilahnya, supaya nanti di masa depan itu bisa menghasilkan passive income. Income. Sehingga nanti di masa tuanya bisa hidup nyaman dari cuannya pohon aset yang dikumpulkan selama ini. Nah, itulah gunanya harus frugal living, Pak Anggi. Berarti frugal hemat, frugal sama dengan hemat itu bener sama sekali. dengan pelit nggak Bu? Oh tidak dong. Karena kayaknya agak tipis nih. Mungkin kasih pencerahan ke sahabat Mirai sama Great People Bu. Pelit sama frugal kayaknya beda tipis ya Bu? Atau gimana Bu? Pelit sama frugal. Nah ini menarik ya. Orang sering pikir orang yang hemat itu orang yang pelit gitu ya. Nah sebenarnya hemat ini konotasinya cenderung positif. Karena kalau hemat itu sebenarnya ngurangin bagian sendiri ya, tanpa merugikan orang lain. Tanpa merugikan bagian orang lain ya. Contoh nih ya, saya mau hemat uang makan. Contoh ya, jadi saya yang biasanya mungkin uang makan saya mungkin 50.000, karena saya mau hemat nih, saya cari nih promo-promo ya. Kan sekarang banyak dong aplikasi makanan doh, ya pesan makanan promo cuma dapat 20.000 nih. Nah ini ada lebihannya kan? Ini artinya hidup hemat. Ini kalau dalam hal hemat dalam makanan ya. Tapi misalnya nih ada nih orang yang berkodok hemat, katanya berkodok nih ya, saya bilang ya. Berkodok, Pas lagi ngumpul sama teman-teman di kantin nih, gue mau hemat nih. Terus dia cap cip cup makanan orang nih. Cap cip cup makanan orang. Cap cip cup gue banget cup ya. Kalau ini sih cenderungnya pelit. Jadi dia nggak rela keluarin uang dia. Tapi dia ngerugikan orang lain. Ada ini efek. bedanya hemat sama pelit. Jadi kalau pelit itu cenderung konotasinya itu negatif. Ya, karena merugikan orang lain. Jadi ketika ada orang bilang, "Oh, pelit lu gitu. Karena orang itu pasti ada terganggu gitu loh. Terganggu bagiannya gitu. Contoh lain nih ya, misalnya kita kumpul teman-teman, kita mau kumpul nih, tiap orang urunan berapa. Ada nih pasti orang yang nggak rela kan. Ya karena dia merasa nggak mau tapi dengan dia nggak rela gitu kan ngurangi bagian orang lain. Nah dia jadi disebutnya pelit, bukan hemat kan? Bukan hemat lagi itu. Nah jadi hemat itu adalah mengurangi bagian diri sendiri, nggak ngurangin punya orang. Tapi kalau pelit mau ngambil jatah orang lain. Itu bedanya. That's the point ya, Great People dan sahabat Mirai Asset ya. Bedanya udah jelas tuh. Ngomong-ngomong soal frugal nih Bu, saya dengar-dengar Ibu, mohon maaf nih, ke kantor pulang pergi itu naik busway Bu? Benar sekali. Sampai sekarang Bu? Sampai sekarang. Nah, namun saya garis bawahi, kalau dalam kondisi normal, saya sangat senang naik busway. Dalam kondisi normal ya. Karena kenapa coba Pak Anggi? Hemat banget. Berapa sih busway kalau sekarang? Pulang pergi ya. Mohon maaf nih saya jarang naik busway, jujur aja. Pulang pergi ya, itu cuma Rp7.000. Bahkan kalau pagi kita pergi sebelum jam 7, kita bisa naik busway cuma 2.000 perak.
Ah, masa? Iya. 2.000 Oh, perak. benar. Pulangnya 3.500 Oh. berarti cuma 5.500 kan? Sehari 5.500 ya? Iya, benar untuk transportasi. Tapi ini Oke. dalam kondisi normal ya. Yes. Ada kondisi-kondisi mungkin kita buru-buru gitu ya. Kalau kita naik busway kita harus spare waktu lebih banyak. Ya karena kan sudah pasti dong busway itu kan berhenti ya. Oh, Tapi iya. kalau kita lagi buru-buru, nah saya memilih misalnya mungkin naik Gojek motor, nah, misalnya atau GoRide seperti itu ya, atau barangkali GoCar gitu loh. Tergantung kondisi gitu loh. Namun sebenarnya saya paling suka itu naik busway. Hematnya jauh. Bayangkan kalau misalnya dari rumah saya nih ya, Iya. saya ke kantor naik SCBD gitu ya. Iya. Kalau saya perginya naik GoCar, itu Iya. bisa perginya 100.000, pulangnya 100.000. Waduh, savingnya lumayan Bu. Gap apa? Spreadnya jauh ya? Iya, anggap Spreadnya kata saya jauh. yang pulang pergi 7.000 deh ya. Iya. Lebihannya kan masih ada 190.000 gitu. 193.000 malah ya kan. Oke. Saya bisa tuh sisihin buat beli saham atau Reksadana. Asik. Mantap kan? Ini namanya hemat, Dapet bukan nih. pelit. Iya. Itu tadi ya, berarti hemat untuk mengurangi jatah sendiri, tidak merugikan orang lain. Benar Tapi sekali. kalau pelit ngambil jatah orang lain bahkan merugikan orang lain. Benar. Ya, oke. Udah tahu dong ya bedanya. Tahu ya bedanya ya, sahabat Mirai Asset dan Great People semua ya. Terus nih lanjut Bu, saya sempat tonton podcastnya Ibu, salah satu podcast Ibu, dan mungkin itu bisa jadi melatar belakangi Ibu menjadi sosok yang Queen of Frugal sampai Benar sekarang sekali. gitu. Nah, kalau bicara dengan Gen Z seperti yang kita singgung di awal tadi, nah Gen Z itu kan range-nya kurang lebih kelahiran 97 sampai 2000 ke atas. 2012 kalau tadi saya baca di Iya, artikel. benar. Nah, kurang 20-an lebih lah sekarang mereka usianya. yes, ya 20-an. Pertanyaan saya adalah, apakah dengan pengalaman Ibu semasa kecil itu menjadikan Ibu sosok yang frugal seperti saat ini, Bu? Silakan. Pasti Ya, Bu, ya. Pak Anggi. Karena terus terang ya, keluarga saya bukan kelahiran orang kaya, bukan kelahiran keluarga ningrat ya. Saya mengalami masa kecil yang berat sebenarnya. Oh, I see. Ya, jadi bapak saya yang saya sebutnya papak gitu ya. Papak. Papak, dan papak. kalau ibu saya sebutnya mamak ya. Kita kan Mamak. orang Sumatera ya. Oh, Jadi siap. sebutnya papak dan mamak gitu ya. Ya. Papak saya adalah penghasilan sendiri. Oh, siap. Jadi mamak saya ibu rumah tangga. Baik. Ya, jadi mamak saya itu mesti mutar otak nih. Dengan penghasilan papak yang maaf kata Ya. pas-pasan gitu ya. Baik. Sedikit dia mesti bisa melihara anaknya gitu ya, supaya cukup makan gitu ya. Ya. Jadi sudah sehari-hari ini ya, mama saya mesti putar otak gitu, gimana dengan budget yang segini, Ya. anaknya semua itu bisa makan gitu ya. Nah, jadi tentu pengalaman itu sudah sangat membekas ya, dimana kalau kita makan, contohnya ya, kalau makan mama saya itu sering ya cari menu yang simple bisa dimakan semua orang. Contoh Oke. nih, kalau beli nasi padang nih ya, Ya. kalau anak sekarang kan kalau beli nasi padang tiap orang dapat satu bungkus, Betul. satu ayam goreng gitu ya. Betul. Satu nasi satu lauk Iya, ya. satu nasi ibaratnya. satu lauk. Kalau Ya, dulu ya. mama saya tiap kali cerita bagian ini, Ya. salah selalu pengen sedih ya gitu ya, karena Oh. saya sangat terharu bagaimana mama saya Ya. itu bisa membagi makanan seperti itu. Beliau beli nasi padang, Ya. ayam gulai gitu ya. Ya. Belinya satu aja, Ya. tapi di rumah itu udah masak nasi putih satu rice cooker gitu loh. Oh, Nah, oke. begitu pulang ke rumah tuh ayam Ya. gulainya tuh disuir-suir gitu ya. Disuir-suir. Terus kuahnya yang banyak itu digadoin nih di satu rice cooker, Oh, terus dicampur dibagi ya? beberapa piring buat anaknya semua, satu keluarga itu bisa makan gitu loh. Supaya Dan iya, dan itu akan berlangsung sampai kita hampir dewasa gitu ya. Oh. Jadi dan itu sudah semacam habit gitu loh. Bagi kita waktu itu makan ayam goreng itu adalah sesuatu yang mewah. mewah ya. Mewah banget ya, apalagi kalau dapat satu potong ya. Kalau anak sekarang kayak pagi siang malam bisa ya makan ayam goreng. Kalau kita itu mungkin kalau dapat ayam goreng satu potong itu mesti ketika papa punya bonus Yes. kantor gitu ya. Iya. Jadi pengalaman itu sudah mendarah daging gitu loh. I see. Jadi itu dari masa kecilnya itu sudah mama saya orangnya sangat ini ya, walaupun beliau nggak kuliah keuangan ya. Iya. Tapi beliaunya itu sudah sangat secara alaminya bisa membagi uang, dan ajaran mama saya itu jangan berhutang, hidup sesuai kemampuan. Sudah lengket nih. Sudah lengket di kepala. Sudah membekas banget di kepala Benar. pasti itu ya. Namun saya akui nih ya, setelah waktu saya lulus kuliah, Iya. saya bekerja, bisa dapat penghasilan gitu ya. Di saat itu pasti kita udah megang uang sendiri nih. Udah megang uang sendiri nih. Seneng dong.
Oh iya dong, Enggak senang dong. dong. Kayaknya Ya. rasanya apa yang dulu kata mama nggak boleh, Nggak sekarang boleh. pakai uang sendiri. Nah, saya mengalami masa itu juga. Oke. Gimana ya? Ini percis nih, seperti Ya. perasaan Gen Z sekarang nih. Apa tuh? Kalau punya uang itu kayak saya pingin belanja aja. Oh iya dong. Nah, namun saya menyadari ya bahwasannya uang yang saya dapat tuh hasil kerja gitu loh. Oke. Jadi di awal-awal memang ada keinginan, oh ini pengen beli, itu pengen beli gitu ya. Kemudian kayaknya ada kesadaran, oh my god, kok uang saya habis gitu aja buat Habis gitu barang-barang aja. yang kayak nggak penting-penting banget gitu ya. Ditambah lagi di umur saya waktu itu 20-an ya, saya sudah mulai mengenal yang namanya investasi gitu ya. Mengenal investasi saham itu saya kenal itu 20 tahun lalu. Oh, Masih Ibu bisa. lebih beruntung daripada saya. Ibu sudah kenal umur 20-an. Saya umur 30-an baru kenal Oh ya nggak investasi. apa-apa. Oke, terus, Selalu terus. masih ada waktu Iya, ya. selalu ada waktu. Terus, Jadi gara-gara saya kenal yang namanya investasi ya, apalagi saham gitu ya, saya mulai berpikir nih, wah ini menarik nih. Oke. Saya mesti nabung nih ya. Oke. Dan juga saya mulai nyisihin nih. Saya mulai karena uangnya saya simpan aja nih di saham gitu loh. Oke, langsung udah di saham, Bu, umur Nah, segitu. waktu itu sudah mulai belajar saham tuh sekitar tahun 2000 awal ya, kira-kira Oke, ya. ya. Jadi di sanalah di mana teman-teman saya itu pada sibuk, misalnya mereka cicil rumah, cicil mobil. Oke. Nah, saya justru nggak ada. Saya nggak punya rumah, nggak punya mobil sampai sekarang. Saat itu. Saat itu dan sampai sekarang. Saat itu aja kali, Bu. Beneran. Sekarang juga belum punya rumah. Bener sekali, beneran Cak. Sekarang itu saya belum ada mobil, Oke. kan saya masih naik busway, Oke. naik taksi online, naik gojek motor kemana-mana. Belum punya gitu ya. rumah, guys. Belum punya rumah, saya masih kontrakan gitu. Mau- Udah tertanam nih ya. Kalau ada uang itu pengennya diinvestasikan. Mindsetnya Oke. tuh, jadi mindsetnya tuh pengen uang itu berkembang. Nah, Oke. jadi asal mulanya jadi kalau ditanya asal mulanya kok bisa frugal living, pertama dari keluarga, Oke. kedua ada kesadaran pingin punya aset di masa depan Oke. yang nanti hasil cuannya ya, yang kalau bisa itu menghidupin keluarga kita. Oke. Kita ini kan pasti tua ya Pak Anggi. Iya, pasti dong. Hukum Pasti alam, ya. Bu. Pasti kita akan menua hukum Pasti alam. dong. Yang umur 20-an sekarang Gen Z nih. Pasti sadar nih, 20-an kamu akan jadi umur 30-an loh. 30-an nih akan jadi 40-an. 40-an nih akan jadi 50-an. 50-an, betul. Coba berapa usia pensiun sekarang nih? Sekarang usia pensiun ada yang 58 Ibu ya, setahu 58 saya. ya, Oke. dengar-dengar ya. Ya, Tapi kan hidup kita belum berhenti. betul. Berarti Usia harapan hidup Indonesia rata-rata kan 70-80 gitu ya. oke. Anggaplah 80. Anggaplah usia kerja sampai 58. Oke. Setelah 58 nih, kita akan melanjutkan hidup kita sampai umur 80 loh. Berarti itu lebih kurang 22 tahun lagi. 22 tahun hidup setelah pensiun. Dan penghasilannya dari mana? Nah, kalau Gen Z nih sekarang nih, Ya. Sabtu Minggu kan weekend, suka keluar-keluar duit kan? Oh iya dong. Kalau kita udah Kongko. pensiun, every day is weekend. Setiap hari itu keluar duit loh. Setiap hari keluar duit. Makanya Bukan ada istilah dapat duit lagi loh. ada istilah mantap ya, Bu ya. Makan tabungan. Iya kan, Iya, makan tabungan kan, makan mantap tabungan. gitu kan. Karena kenapa? Kalau nanti kita udah usia tua, kita cari kerja juga udah susah gitu loh. Berarti Nah, kita harus punya kesadaran seperti itu. berarti Bu Linda target pensiun umur 58 juga? Apa gimana, Bu? Saya nggak kalau pingin boleh? pensiun sebenarnya. Oh, nggak Saya kepingin pinginnya pensiun? tetap berkarya gitu loh. Saya senang bekerja. Saya senang berproduktif gitu loh. Yang namanya kalau bisa menghasilkan uang, kenapa enggak? Apa enggak ya, Bu ya? Mungkin caranya akan berbeda. Oh, Kalau iya. tadi mungkin kerja di kantoran sampai usia tadi 58 atau 50-an ya. Iya, Kalau iya. misalnya di kantor sudah tidak boleh bekerja, kita harus cari cara dong untuk dapat penghasilan Siap. yang pastinya. Nah, kalau misalnya di saat itu kan saya udah tua nih, Iya. tidak bisa bekerja, mungkin ya, saya sudah punya pohon aset. Pohon aset. Pohon Itu lagi, aset. balik lagi ke situ lagi. Yang menghasilkan cuan, yang Oke, menghasilkan oke. passive income Passive untuk income. membiayai Oke. hidup saya di masa tuanya. Inilah kesadaran yang datang waktu itu, membuat saya makin kuat nih hidup hemat frugal living karena Oke. mikirnya itu long term.
Long term ya. Mikirnya tuh long term, pingin nih hidup santai di masa tua seperti itu. Siap sih, wah komprehensif sekali ya, panjang sekali. Panjang Cuman ya? ini emang justru kunciannya ada di sini ya Bu ya. Benar sekali, Pak Anggi. Cuman gini Bu, nih mohon maaf nih, ada Gen Z ataupun gen milenial atau zilenial lah ya, atau sekarang gen alpha yang mereka sudah terlahir mungkin lebih beruntung dari kita gitu. Oh ya, kenapa kita? Kalau boleh kalau boleh cerita dikit Bu. Ini kenapa kita dipasangkan di podcast nih Bu? Karena saya di kantor ini terkenal Frugal Living, King of Frugal Living. Oh, udah cocok nih King sama Queen nih. Jadi ceritanya, tapi sebelumnya saya kilas balik masa lalu dulu Ibu ya. Saya dulu kurang lebih itu sempat ngalamin ibu saya yang pinjam beras ke tetangga sebelah gitu. Jadi saya anak pertama, jadi tahulah anak pertama ibaratnya tahu kesederhanaan yang dialami. Saya juga gitu. anak pertama. Oh, ibu juga anak pertama. Waduh, makanya cocok. Biasa anak pertama itu kan lebih tanggung jawab ya. Lebih tough, iya. Dan lebih tahu nih perjuangan papa mamanya gitu kan. Iya, betul. Bukan berarti anak kedua ketiga enggak ya. Bener. Cuman biasanya yang pertama saksi tuh hidup bapak ibunya. Saksi hidup bapak ibu gitu. Makan bareng sama teman-teman gitu. Makan Padang kebetulan Bu gitu. Mirip ya. Itu makan Padang. Teman-teman itu misalnya order satu nasi satu lauk gitu. Ini cerita nyata nih Bu. Satu nasi satu lauk itu 16.000 katakanlah gitu. Terus ada lagi teman saya satu nasi dua lauk 25.000 gitu. Saya sengaja pesen dan bayar paling belakangan. Dan teman-teman pada jalan dulu gitu. Terus ketika saya bayar, udah bayar aja gitu. Terus teman-teman saling toleh gitu. Kamu berapa tadi? 16.000. Kamu berapa? 25. Kamu berapa Gi? Berapa Ci tebak? 10.000. 8.000. Oh ya? Kenapa? 8.000 Bu. Nasi separoh. Sayurnya udah default sama tempe. Oh, luar biasa. Luar biasa, saya suka cuman itu saya suka. Saya bukannya pelit sama diri sendiri, tapi saya pengen aja itu gitu. bukan pelit sama diri sendiri, itu benar-benar hemat. Oh, siap. Kan nggak ngurangin bagian orang lain kan? Oh, enggak dong, saya bayar kok Bu. Bayar, saya kan? bayar loh, saya nggak kabur. Nah, sejak saat itu sekantor bilang saya King of Frugal Living. Gitu. Cuman kalau makan di luar yang nggak 8.000 lah Bu. Nah, kalau ini sama hemat klien ini. gitu. Ini luar biasa. Nah, ini sebenarnya yang generasi muda sekarang yang kita sebut Gen Z ya. Ini harus belajar hal-hal seperti ini gitu loh. Nah, kenapa misalnya tujuannya hemat apa? Kalau misalnya ikut temen nih tadi 25.000 ya. Yes. Dengan Pak Anggi melakukan hematnya 8.000. Bayangkan aja sekali makan hemat 17.000 loh. Dibandingkan yang 25.000 ya. Kalau dilakukan setahun tuh 17.000 dikali setahun, udah kalkulatorkan aja deh, udah berapa tuh. Nah, selisihnya itu yang hasil hematnya itu. Ya, itulah yang dijadikan modal pohon aset. Nah, mengingat masa tua, mengingat kita nanti pensiun, kita sudah harus punya pohon kokoh gitu loh. Pohon yang kokoh ya, strong ya. Seperti itu. Ini yang sekarang nih Gen Z kan kelihatannya hidupnya bersenang-senang gitu ya. Balik lagi yang tadi Bu, Gen Z yang sudah terlahir mampu, itu emang harus frugal apa enggak Bu? Menurut saya gimana Bu? Karena gini, kalau dia lahir di keluarga mampu, kita perlu tahu namanya keluarga mampu, tentu sudah ada kakek neneknya yang dulu melakukan hal ini. Hal ini kayak frugal living, bangun pohon aset, sehingga mereka menjadi berkelimpahan sekarang. Nah, dalam hal ini ada dua golongan yang sering kita bahas ya, perintis atau pewaris gitu. Nah, kalau perintis ini berarti keluarga yang belum punya pohon aset. Nah, kalau yang mungkin Pak Anggi maksud itu adalah pewaris. Pewaris yang kata Pak Anggi itu lahir di keluarga yang sudah kaya raya, sudah mampu, berkelimpahan misalnya. Nah, apakah kalau keluarganya sudah kaya raya dia berhenti frugal living? Oh tidak, menurut saya justru orang tuanya tetap harus mengajarkan ya, frugal living ini adalah hidup sesuai kebutuhan. Namun kita perlu ingat, levelnya akan berbeda frugal livingnya perintis dan pewaris ya. Ini menurut saya ya. Seorang perintis ya, anggap kata gini, seorang perintis pasti kan startnya kecil ya umurnya. Pewaris pasti mungkin dia sudah punya lebih besar. Biar simpelnya gini, anggap ada dua orang. Satu orang A, anggap kita si A dan si B. Si A ini kita anggaplah dia adalah perintis dengan penghasilan 10 juta. Per bulan. Anggap ya, ini kan cuma anggap-anggap ya. Si B ini mungkin seorang pewaris dan kebetulan udah dapat posisi enak, kerja di perusahaan besar. Ini cuma anggapan ya.
Ya, dan penghasilannya 100 juta sebulan. Oke, wow. Wow, penghasilannya udah berbeda kan? Iya. Bagi seorang yang penghasilan 10 juta, kalau dia memakai biaya hidupnya 6 juta, dia sudah merasa frugal living dong. Ada sisa 4 juta, betul? Iya, betul. Dia sudah bisa saving 40% loh. Oke, gede ya. Yang tadi misalnya penghasilan 10 juta. Sekarang coba ya, Pak Anggi, orang yang penghasilan 100 juta, nih, kalau dia menerapkan hidup frugal living dan dia bertekad, oke, gue juga 60%. Ya, 60% untuk pemakaian 60 juta dong. 60 juta dong, iya. Nah, level frugal living dia berbeda kan? Level frugal living dia hemat 40 juta. Level yang tadi ini hemat 4 juta, level si A. Level si B hemat 40 juta. Si A melihat si B yang dengan berarti pengeluarannya si A 6 juta, pengeluaran si B 60 juta, ya. Kita lihat, wah, dia sudah misalnya 60 juta lebih wow dong ya, misalnya gaya hidupnya gitu ya. Padahal sama si B dia ini frugal living, levelnya beda. Jadi apakah pertanyaannya orang yang lahir keluarga mampu itu perlu frugal living? Perlu, tapi tentu aja kadarnya itu yang tadi saya bilang tuh levelnya beda. Bagi dia merasa frugal living. Oh iya. Tapi kalau dia jojoran, dia punya penghasilan 100 juta, ya dia habisin aja. Jojoran dong. Jojoran ya. Nah, artinya dia perlu dong. Pernah kan baca waktu itu di zaman kapan itu ya, COVID ya, orang penghasilan 80 juta, begitu COVID, dia langsung bingung, padahal 80 juta loh. 80 juta karena ya? Berarti dia selama ini, walaupun penghasilan besar, dia jojoran. Jadi jangan salah, frugal living itu berlaku buat semua level. Namun tentu aja kadarnya beda-beda. Karena tidak bisa disamakan dong level frugal living orang yang penghasilan besar sama penghasilannya masih merintis. Tapi tetap perlu. Menurut saya tak perlu, karena kenapa? Dunia ini penuh ketidakpastian. Betul. Kita frugal living ini kan tujuannya apa nih Pak Anggi? Ya itu tadi kan, pohon aset dan masa tua. Nah, sebenarnya pohon aset ini kan untuk sebuah cadangan aset kita ya, supaya di masa tua kalau kita ada apa-apa yang terjadi, mungkin kita tidak mampu bekerja lagi, kita hidup dari passive income. Nah, betul. Sekarang masa depan kan banyak hal-hal yang tidak pasti gitu loh. Betul, kayak sekarang kalau kita, benar, kalau kita kebiasaan jor-joran gitu ya, boros gitu ya, itu nanti kan jadi habit nih. Iya. Tiba-tiba amit-amit gitu ya. Amit-amit sebuah perusahaan tiba-tiba ada kejadian apa, saya sih nggak doain ya. Saya doain semua orang hidup kaya raya, bahagia gitu. Nah, justru itu kita harus punya pohon aset. Supaya kalau ada apa-apa yang terjadi, kita itu tetap ada sumber income. Itu loh. Jadi frugal living, jangan salah paham ya Pak Anggi. Yang perintis frugal living, yang sudah pewaris, soya-yaya juga frugal living, biar nggak cocoran habis gitu loh. Nanti kalau ada apa-apa dia nggak punya apa-apa lagi gimana? Iya, lebih baik, karena sekarang peribahasa suka diplesetin Bu. Ya kan, kayak tadi kan Gen Z udah gajian maunya beli ini beli itu. Jadi ada ungkapan mendingan nyesal beli daripada nyesal nggak beli gitu. Oh gitu. Pernah denger gitu nggak Bu? Mendingan nyesal beli daripada menyesal nggak beli. Jadi mereka banyak berpendapat seperti itu ya. Saya nggak bisa salahkan juga ya, karena sekarang kita hidup di dunia yang sangat transparansi ya. Kita lihat di misalnya Instagram, medsos, YouTube gitu ya. Orang melihat orang lain, wah dia beli ini, saya jadi pengen. Ya, kalau zaman kita dulu ya, mungkin akses informasi kan terbatas. Saya nggak tahu tuh kehidupan teman saya gimana. Fokusnya kan ke diri sendiri ya, saya pengen punya pohon aset sekian. Tapi saya rasa generasi sekarang itu tantangannya seperti itu. Gara-gara medsos ini, dia lihat temannya punya mobil baru, pengen dong. Apa istilahnya? Nonton konser. Istilahnya apa ya? Pengen Insecure dong. Ya? Apa sih istilahnya? FOMO. FOMO. FOMO, fear of missing out. Nah, jadi kayak nggak mau ketinggalan gitu loh. Temannya posting ikut konser ini, gua juga Nah, dia jadi lupa mikirin ya. Kondisi keuangan setiap orang kan berbeda. Kayak tadi kita bilang, mungkin yang posting itu sudah memang punya uang banyak gitu kan. Masa nggak bisa dibandingkan misalnya uang dia masih dikit gitu loh. Tapi berhubung pengen sama-sama posting, kalau si X bisa posting
ikut konser ke Singapura, Iya. juga Iya, betul. Nah, FOMO. makanya saya kan sering bilang nih, kalau di IG story saya ya, Heeh. kita mesti paham nih kondisi sendiri, hidup sesuai kemampuan. Nggak usah lihat-lihat deh orang lain, nggak usah ikut-ikutan. Betul. Jadi kalau Gen Z sekarang tapi nih, susah Bu ngeliat sosmed. lihat boleh. Oh, Menurut saya, lihat boleh. Lihat jadikan motivasi dong. oke. Kalau kita lihat orang yang posting-posting, kita ngaca dulu. Gua mampu nggak nih? Nah, kalau nggak mampu, kita fokus nih upgrade diri, cari uang lebih banyak gitu ya. Terus hidup hemat gitu ya. Hidup hemat terus nanti hasil lebihannya itu buat disimpan di pohon aset. Nah, beli saham, dapat dividen. Nah, lain cerita ya, kalau misalnya dia udah dapat dividen Oh, atau beda dapat dong. cuan saham, Iya. dapat cuan reksadana. Nah, ini nih hasil cuannya yang dia buat nonton konser. buat nonton konser, Or whatever it is buat ya, Bu, senang-senang. ya. Jadi Oke. kalau Gen Z nih sering dibilang nih, jadi kita nggak boleh senang-senang. Pertanyaan besarnya itu biasanya. Pertanyaan besarnya itu pasti. Jadi boleh senang-senang nggak? Boleh, Oh, boleh jawabannya. asal pakai hasil cuan dong. Oh. Jangan memaksakan diri. Oke. Kalau misalnya cuma punya uang lah, katakanlah 10 juta, tiket konser 12 juta. Ya itu kan memaksakan diri, selisih 2 jutanya dia berhutang, pinjol. Pinjol, aduh amit-amit. Aduh, apalagi itu. Apalagi dia misalnya ikut judi online. Aduh, apalagi itu itu apalagi. gitu loh. Tapi kalau dia bisa ngaca nih, oh uang gua cuma 10 juta, tiket konser 12 juta. Janganlah. Saya mau simpan dulu 10 juta ini. Let's say katakanlah nabung dulu saya 100 juta. Nanti kalau udah 100 juta, nah, barangkali dia beli produk reksadana BNI AM nih. Amin gitu ya. 100 jutanya berkembang nih. Jadi Oke. 112 juta let's say gitu ya. Oke. Nah, hasil cuannya itu Baru deh. ya ini namanya pola pikir yang boleh senang-senang tapi dengan hasil cuan itu tadi, investasi. cuan investasi. Barangkali cuan saham kan, dapat dividen saham gitu. Iya. Nah, ini saya punya kuis nih. Oke, wah, ini Saya paling suka kasih kuis nih. ini di tengah-tengah ada kuis nih. Saya nggak tahu, saya nggak tahu nih ada kuis beneran. Ada Oke. nggak ada kuis Apa nih sih? ya. Apa Bu? Nih, Maaf. sebenarnya simpelnya sih gini. Kita pengen tahu nih ya, kita punya pola orang kaya atau enggak. Oke. Ya, misalnya ya. Itu dari mindset kita. Oke. Mulai dari uang kecil. Oke. Kalau punya uang 1 juta, beli apa? Saya beli apa? Ini jadi normatif. gantian saya yang tanya ya. Jadi deg-degan nih. Mungkin uang nggak usah 1 jawab sekarang, juta. tapi nggak apa-apa. Oke, uang 1 jadi juta kalau dibeliin reksadana ya. Nah, wah, Pak Anggi berarti calon orang kaya. Soalnya jawabnya langsung reksadana. Oh, amin. Karena gini, kalau kita Amin. sering tanya-tanya Gen Z ya, Iya. saya kasih 1 juta, kamu beli apa? Mereka itu langsung mikirin konsumtif. Contoh? Misalnya mungkin kalau 1 juta ya, 1 juta mungkin dia ke mall. Oke. Jadi mikirinnya itu belanja. Oh, barang konsumtif. ini Barang ya? konsumtif. Oh, oke. Nah, itu loh maksudnya kuisnya ini. Nah, Oh, kuisnya buat calon orang kaya. I see. Amin, Orang amin, kaya amin. akan menganggap uangnya itu adalah benih pohon aset. Jadi kalau punya uang nih, jadi makanya saya bilang, oh Pak Anggi calon orang kaya nih. Soalnya jangan langsung jawab mau beli reksadana nih. Amin yang kenceng. Saya ngomongnya uang 1 juta dulu Amin ya. yang kenceng. Iya, oke. 1 juta, makanya kuis buat calon orang kaya nih. Oke. Kalau kamu punya uang 1 juta, kamu beli apa? Ini akan terlihat jawaban otomatisnya. Kalau dipikirin beli baju, beli handphone, beli ini, beli itu. Ini otak konsumtif. Oke. Tapi kan bilang beli reksadana dong, beli saham dong, atau minimal beli buku. Buat Oh, investasi. minimal banget beli buku Beli buku jawabannya dong, ya. upgrade diri dong, tambah ilmu gitu. Oke, karena Menarik ilmu kan? tuh- Iya, Ini baru 1 juta loh. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau 10 juta gimana? Kalau 10 juta biasanya mulai goyah. 10 juta mulai goyah tuh. Bu. Bener. Heeh. Kalau 1 juta nih, Pak Anggi. Iya. Kalau misalnya punya 1 juta, pingin beli tas atau handphone 10 juta, tahan, orang uangnya nggak ada. Iya. Dan hemat Iya, itu iya, lebih iya. gampang dilakukan ketikanya uangnya nggak ada. Hemat itu lebih gampang dilakukan. Ntar saya tulis tuh gede-gede di bawah. Hemat itu lebih gampang dilakukan. Jadi saya jadiin kaos nih Bu kalau gitu. Bu. Ketika uangnya nggak ada. Ketika uangnya nggak ada. Tapi kalau oke. uangnya ada, tahan dirinya lebih berat loh. Tandirnya lebih berat. Ya. Betul. Kalau punya 10 juta, godaan beli handphone 10 juta, mulai nih goyang. Oh iya, goyang. Karena merasa apa? Mampu. Betul. Oh betul Bu. Bener kan? Betul Bu. Betul. Jadi kalau 10 juta, oh gue punya kok 10 juta. Mulai nih, konser 10 juta juga bisa diembat. Betul. Tas 10 juta bisa diembat. Betul. Justru itu susahnya.
Harusnya kalau masih 10 juta masih bertekad invest. Tanam pohon aset, beli saham. Saya sih kebayang tadi emas Bu, langsung emas, pas berarti 10, pas ini calon 10 orang itu kaya emas nih. Amin. Nah, itu juga sebuah aset ya. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih Bu. Ini mohon maaf sekali. Kalau emang Gen Z sekarang dipaksa untuk hidup frugal seperti Bu Linda, saya takut mereka nggak punya kepribadian Bu. Apa tuh kepribadian? Nggak punya mobil pribadi, nggak punya motor pribadi gitu. Nih kalau boleh nih, maaf nih Bu ya. Ibu kan biasanya kepribadian melekat dengan apa yang ada pada diri Bu. Gitu. Kayak paling gampang kalau baju jangan ditanya lah ya, karena kan ibu ketemu klien pasti harus yang pantas gitu ya. Kayak handphone Bu misalnya, handphone, dompet, barang-barang terdekat ibu deh gitu. Saya yakin barang-barang handphone, dompet ataupun tas gitu punya Bu Linda itu pasti nggak murah Bu. Aduh. Gimana tuh Bu Linda? Jadi mau lihat dompet saya nih. boleh. Karena saya yang nanya, saya keluarin dompet saya dulu ya. Ke sahabat Mirai ya. Saya nitip nih, boleh. Ini dompet saya ini dikasih. Cuman nih asli kulit. Harganya sih harganya nggak nyampe setengah juta lah. Setengah juta. Wow, mahal ya. Dikasih. Dompet saya nih, dikasih. Boleh titip nih. Oh iya. Dompet saya nih dompet plastik aja nih, hadiah nih dari orang juga nih. Kondangan gitu ya. Enggak dompet yang sesungguhnya Mbak, tolong ambilin Mbak dompet yang sesungguhnya Mbak. Dompet yang mana nih? Ini tuh beneran dompet? Iya, ini beneran dompet. Saya juga ada bawa beberapa contoh dompet kondangan nih. Tapi di tas saya yang itu sih. Nah, saya juga sering nih kalau kondangan kan dapat dompet ya. Nah, ini dompet-dompet kayak gini nih di rumah saya banyak. Masa sih Bu? Iya. Saya nggak pernah beli dompet Pak Anggi. Kenapa? Bagi saya itu sayang. Bagi saya itu lebih baik punya uang 3 juta di dalam dompet plastik saya ini jadi malu masukin lagi ya. Atau dompet kondangan ini. Saya lebih penting isinya daripada bungkusannya. Nah, menurut saya nilai seseorang atau value seseorang tidak berdasarkan barang-barang yang dibawanya. Harusnya value seseorang itu ada di dalam, bukan kulitnya. Bukan kulitnya. Value seseorang itu dari karakter ya, dari kejujuran orang itu, bukan dari barang-barangnya. Percuma kita punya barang-barang mewah kalau karakter orangnya nggak bisa dipercaya, penipu gitu loh. Saya jadi nyesel buka pertanyaan. Tapi Bu, maaf saya tanya lagi, itu benar Bu, ibu bawa sehari-hari pakai itu? Oh iya dong, nih saksi hidup ada nih tim saya nih. Iya Mbak, benar Mbak, benar pakai itu Mbak. Iya, ini sehari-hari saya pakai seperti ini nih gitu. Sehari-hari ini masih banyak nih dompet-dompet yang kayak gini, yang kondangan ya masih banyak di rumah. Kalau saya sih lebih setiap hari ini seperti ini nih. Nah, gitu, saya bawa 2 nih. Masukin lagi deh Bu, saya jadi minder Bu. Terus kalau untuk handphone ya? Handphone. Kalau handphone saya handphone agak jadul ya, tahun 2016 kalau saya. 2016 ya. Tapi masih works 2016 loh Bu. 2016. Ini handphone saya 2000. Wah, berarti saya lebih kekinian ya. Tapi 2021 atau 22 gitu. Beli sendiri apa dikasih? Nah, ini dikasih. Jangan-jangan dikasih nih. Ini waktu itu saya sebenarnya kalau untuk handphone ya, saya nggak kekinian. Handphone saya yang lama itu ya, bahkan sampai udah retak-retak. Terus teman saya, sahabat saya nggak tahan nih. Jadi dia belikan buat saya. Yang ini pun saya belum tukar udah 3 tahun. 3 tahun ya, udah lama lah ya. Kayaknya kalau selama ini nggak pecah, nggak rusak, saya nggak ganti-ganti. Orang fungsinya handphone apa? WA, teleponan, foto-foto, udah cukup bagi saya. Udah cukup ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi saya rasa kalau orang bilang kita harus melengkapi diri kita dengan barang-barang bervalue. Bagi saya value itu adalah datang dari dalam. Value datang dari dalam. Ya, value diri seseorang tidak ditentukan dengan apa yang dikenakannya. Tapi value diri seseorang itu berdasarkan dari apa yang ada di dalam dirinya. Apakah orang itu orang yang jujur, bisa dipercaya, bisa kita kasih proyek besar, itu lebih penting. Bayangkan aja kalau ada orang yang pakai baju wow gitu ya, tapi mungkin di dalamnya ya tidak bisa dipercaya. Dan lebih penting lagi, sesuai pesan suhu saya nih, suhu investasi saya ya, suhu investasi, ya, bahwasanya jadilah orang kaya yang beneran, bukan orang yang kelihatan kaya. Yang beneran maksudnya. Itu jadi dari pohon asetnya. Bukannya kelihatan kaya nih, cering, tapi rupanya masih banyak cicilan belum dibayar gitu loh. Bu Linda ngeledek saya. Tapi ingat ya, bukan berarti kalau kita tampil wah itu kelihatan kaya, nggak boleh. Boleh. Balik lagi. Ini penampilan kalau wah mahal-mahal. Modalnya dari apa nih?
hasil dari cuan. tadi. Oh, oke. Nah, Hasil cuan, hasil dividen hasil dividen, nggak boleh dong. boleh Kan ya. mau menikmati hidup kan. Oke. Tapi kalau misalnya penampilan Wawa ini palsu rupanya, nah itu nggak benar. Oke. Gitu. Itu lanjut kayaknya sinkron ke pertanyaan kita selanjutnya nih, Bu. Saya sempat riset kecil-kecilan ke Gen Z, beberapa Gen Z. Mereka itu pertanyaan saya simpel. Kalian itu sebenarnya apa sih yang diincar gitu ya? Jawabannya simpel. Kita tuh pengennya bahagia. Betul. Bahagianya itu kita garis bawahi ada 3 ternyata. Bahagia 3 Yang ya. pertama itu mereka itu bahagia saat healing. Bahagia saat healing. Yang kedua bahagia saat flexing. Iya. Lalu yang ketiga itu bahkan mereka bahagia kalau pekerjaan itu bisa job hopping alias pindah-pindah kerja yang mana di tempat mereka yang merasa nyaman. Nah. Teman, kita berusaha perkecil pertanyaannya itu saran untuk mereka Gen Z ini tetap bahagia tapi keep in frugal itu gimana, Bu? Jawabannya adalah budgeting. Jawabannya adalah budgeting. Apa sih budgeting itu? Oke. Jadi jangan salah paham nih ya. Some people said ya merasa frugal living itu kayak hidup nyusah-nyusahin diri, sengsara. Baru mau ngomong hidup nyusah-nyusahin diri, sengsara gitu ya. Kenapa saya bilang jawabannya budgeting ya? Okay. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja Gen Z menikmati hidup asal dalam kadar yang sudah dia budgeting. Contoh nih budget tadi untuk healing. Budget untuk tadi apa? Flexing. Budget untuk job remote atau apa jalan-jalan gitu ya. Semua itu sudah on the roll gitu loh. Contoh tadi di awal misalnya kita kalau misalnya punya penghasilan 10 juta. Ya dia udah misalnya bertekad 6 juta sudah termasuk di dalam. 4 jutanya sudah ada porsinya untuk pohon aset masa depan. Jadi untuk Gen Z sekarang maka PR-nya boleh menikmati hidup asal memang sudah on the track, sudah on the budget. Memang sudah on the budget, jadi memang sudah digariskan berikut gitu loh. Kalau tidak cukup gimana? Maka Gen Z harus memikirkan bagaimana menambah penghasilan. Nah, kalau misalnya kan ada orang bilang ini, saya nggak bisa hemat. Kalau kamu bisa hemat, pikirkanlah untuk menambah penghasilan. Yang tadi misalnya gajinya 5 juta, pikirkan dong supaya 10 juta. Ya kan, pikirkan 10 juta sehingga ada lebihnya kan. Yang untuk diinvest ada, yang untuk healing ada. Jadi jangan salah paham ya. Bahwasanya frugal living itu bukan hidup susah. Sengsara, nelongso gitu. Frugal living itu adalah menyisihkan. Ya, menyisihkan sehingga ada lebihannya untuk jadikan pohon aset, beli saham, beli reksadana gitu loh. Nah, jadi untuk bagian healing-healingnya itu udah di budgeting lah. Tapi kalau nggak cukup gimana? Cari kerjaan tambahan, investasi, hasil cuan balik lagi buat healing. It's okay untuk healing. Jadi ada 2. It's okay untuk healing atau untuk santai-santai, flexing lain-lain. 1 on budget, 1. Kedua hasil cuan. Kalau bisa begitu, kamu jadi Gen Z yang paling cakep. Dapat nih. Cuman gini, saya pernah nonton nih podcastnya Ibu. Itu kalau misalkan Gen Z gaji 5 juta, investasinya 500.000 gitu. Dia dapat promotion, ya kan? Gajinya 8 juta. Investasi tetap 500.000 dong, Bu. Kok tetap 500.000? Oh ya, gitu ini kan? jangan. Jadi gimana, Bu? Matematikanya udah dari mana, Bu? Kan ini ada di pertanyaannya waktu itu kuis buat calon orang kaya. Ya Queen of Frugal Living-nya Mirai Asset punya podcast ya. Jadi waktu itu pertanyaan gini, yuk kita ada kuis buat calon orang kaya nih. Kalau misalnya gaji sekarang 5 juta. Katakanlah waktu 5 juta bisa simpan 500.000. Betul. 500.000 ya, pegang nggak? Kata-katanya. Kalau gajinya naik 2 kali lipat, 10 juta berarti 10 juta ya, bukan 8 juta ya misalnya ya. Bisa investnya berapa? Ayo. Ini jawabannya tricky nih. Yang alami dulu ya, alami jawabannya 1 juta. Kan 500 kali 2 gitu. Nah, kalau alami jawabannya 1 juta, ini juga better ya, masih ada simpanan ya. Tapi banyak sekali ketika dulu saya lemparkan pertanyaan ke teman-teman, pada umumnya justru nggak punya uang. Gajinya naik, tapi uangnya nggak ada. Loh, kenapa? Karena selisihnya itu malah buat cicilan ini gitu loh. Nyicil motor. Iya, benar sekali. Rumah, Karena ada lebihannya kan yang dipikirkannya buat naikkan gaya hidup. Yang tadinya mungkin naik busway, jadi mungkin sekarang naik motor gitu ya. Nah, jadi ketika dia gajinya 10 juta, jawaban yang benar adalah mestinya bisa saving
5,5 juta, Pak Anggi. 5,5 Loh, juta. kok bisa? Tadi waktu 5 juta, Matematikanya nggak nyandak saya kan. waktu tadi 5 juta, Betul, kan bisa betul, simpan betul. 500 ribu ya? Yes. Ini kan berarti biaya hidupnya 4,5. 4,5 juta. Bisa hidup 4,5 dia. bisa hidup Ya. kan? Jadi waktu gajinya naik 10 juta, logikanya harusnya bisa simpen 5,5 dong, 5,5 juta. teorinya. Ya, gaya hidupnya tetap 4,5. Kuat nggak itu? Nah, Ah, mari kita tanyakan ke Gen Z yang budiman, sahabat Mirai dan great people semua. Kuat nggak? Umumnya Hmm. ada perasaan pengen naikin gaya hidup. Disinilah tantangan terbesarnya. Kita harus nabung-nabung dulu lah. Oke. Nanti yang selisihnya 5,5 juta ini, bayangkan ya kalau kita ngelakuin setahun 5,5 juta kali 12, itu 66 juta loh Oh iya juga ya. setahun. Tahan aja Setahun coba. ya. Iya. 66 juta kan, coba invest nih, beli saham, beli Apa ya misalnya? aset reksadana di reksadana deh. BNI Oke, misalnya. heeh. Katakan let's say cuannya 10% aja. Oke, obligasi up lah ya itu. Ya, heeh. atau yang saham berdividen 10% lah. Betul. Tahan setahun, simpen, punya uang 66 juta. 66 juta. Wow. Simpen, dapat misalnya 10% rate cuannya. Udah dapat 6,6 juta kan? Betul. Tiada kata terlambat untuk menikmati hidup kan? 6,6 jutanya yang untuk healing-healing. 66-nya kan masih ada. Masih utuh ya. Iya, itu sebabnya saya juga sering bilang ya, untuk di awal-awal, frugal living ini nggak selamanya. Ketat-ketatnya Oke. tuh lebih ketatnya di awal. Oke. Tapi nanti kalau sudah terbentuk pohon aset, nah kita udah bisa longgar nih. Apalagi misalnya itu kan tadi setahun. Ya. Kalau coba 10 tahun. Oh, compoundingnya Nah, apa compoundingnya. ngegulungnya luar biasa tuh, Bu. Benar sekali. Oke. Kalau 10 tahun. Nah, tapi tentu aja dengan hasil cuannya kita udah boleh nih naikkan gaya hidup pelan-pelan, jangan drastis. Oh, boleh dong. Ya, sesekali dari Bener. hasil cuan tadi boleh dong. Bener. Nah, Oke. itu sebabnya saya belum punya mobil. Aduh, Saya lagi-lagi belum ke punya situ. rumah. Karena kenapa? Iya. Saya punya cita-citanya ya. Saya udah Seperti punya, Bu, kata suhu pasti. investasi saya ya. Suatu hari saya beli mobil Hah? dari setetes cuan. Ai, setetes. Setetes cuan. Karena fokus saya sekarang itu masih Setetes. ngumpulin pohon aset. Sehingga makin besar, makin besar. Nanti kalau saya butuh beli mobil, tinggal petik aja setetes cuan. Ibu nih. Buat beli mobil. Pohon aset saya tuh masih segini paling, Bu. Wah, bagus. Lebih baik daripada Oh nggak gitu, ada loh. siap. Nah, inilah PR buat Gen Z sekarang. Siap, Tidak siap. apa-apa punya pohon jagung. Pohon saya masih segini nih kayaknya. Pohonnya Daripada Ibu. nggak ada. Oh iya sih. Nah, itu yang paling penting. Pohonnya Ibu kalau setetes, berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Bu. Karena sosok Bu Linda sendiri kan sampai terdengar ke telinganya Uncle Lo Keng Hong. Beliau adalah sosok let's say Warren Buffett-nya Indonesia. Jadi Uncle Lo tuh bilang kalau Ibu nih ya rumah nggak punya, mobil nggak punya, ya motor apalagi ya, karena kan Saya nggak apa punya. namanya? Saya nggak punya motor, mobil. Iya, nggak motor, punya. mobil gitu nggak punya, tapi Ibu punya pohon aset gitu. Iya. Nah, pertanyaannya adalah frugal itu tadi tidak selamanya, tadi Ibu sempat singgung. Mau sampai kapan sih Bu Linda ini pertanyaan keep bagus in ya. frugal seperti Actually tadi ini? saya sebut suhu investasi saya ya. Beliau adalah Pak Lo Keng Hong. Oh. Beliaulah sumber inspirasi saya. Siap. Ya, ketika saya sebut setetes cuan untuk dibelikan mobil, itu waktu saya ikut kelas seminarnya beliau. Oh. Ada slide-nya, setetes keuntungan saham dibelikan mobil. Wah, saya terkesan sekali. Oke. Saya menggantinya jadi setetes cuan saham Setetes cuan saham. atau Oke. setetes keuntungan investasi nanti untuk beli saham. Nah, tadi kan saya bilang frugal living itu nggak selamanya. Mau sampai kapan nih ya? Kalau bagi saya, karena ini sudah mendarah daging ya, mungkin saya akan selamanya selama saya masih bisa berkarya. Nah, kapan nih frugal living stop, ya kan? Ini kembali ke tadi kita di awal ngomong level frugal living ya. Tidak stop, tidak berhenti, tapi mungkin akan berubah levelnya. Oke. Yang tadinya mungkin yang dicerita kita bilang dengan gaji 5 juta, pengeluarannya 4,5 juta. Ya. Tapi kalau misalnya saya sudah gaji 10 juta, saya boleh dong naikkan dikit, tapi nggak banyak. Oke. Nah, jadi frugal living-nya nanti akan berubah bentuk ya. Oke. Berubah bentuk ya, tidak sesusah dulu lagi. Ya. Tapi sebenarnya masih frugal living kayak yang tadi kita cerita di awal. Kalau Ya. orang yang punya penghasilan sudah 100 juta, Ya. pengeluaran dia 60 juta itu bagi dia udah frugal living loh.
Oh, oke. Padahal Oke. masih ada simpanannya kan. Masih. Nah, jadi kalau bagi saya pribadi, saya tidak akan stop. Saya akan tetap frugal living, namun hanya levelnya sudah berubah mengikuti aset yang saya ada. Mengikuti aset yang saya ada. Kalau aset saya makin besar, tentu saya sudah boleh dong naikkan gaya hidup tapi dikit-dikit. Boleh lah. Jadi dibilang berhenti enggak? Jadi enggak berhentinya jajaran gimana nih masa depan, kalau jajaran nanti hartanya habis gimana Hartanya dong? habis gimana dong? Betul. Tapi Seperti ngomong-ngomong, itu. setetes cuannya ibu nih, pasti pernah dong dinikmatin kayak let's say ke luar negeri gitu misalnya. Nah, ada untuk nggak saat sih ini, benar-benar. negara favorit yang ibu kepengen atau pernah singgah itu benar-benar. di mana, Bu? Untuk saat ini status cuan saya belum beli mobil ya. Oke. Status cuannya untuk keliling-keliling dunia. Oke. Untuk jalan-jalan gitu ya. Kemana misalnya, Bu? Misalnya ke Jepang, ke Jepang. Shanghai, Korea gitu ya. Favoritnya, Ya ke Ibu? Singapura gitu ya. Saya pernah ke Cina juga. Paling favorit tuh saya paling suka itu sebenarnya Korea Selatan. Negeri ginseng. Negeri ginseng. Negeri Pas juga ya, ginseng, Mirai oke. Aset Sekuritas ini dari Korea Selatan. Oh, Iya. Mira ini dari Korea, Bu? Benar sekali. Jadi beberapa kali saya pergi ke Korea itu juga bisnis trip ya. Jadi kerja Oke. sekalian. Oh, sekalian kerja, sekalian healing ya, Bu ya? Sekalian kerja, Sekalian kerja. setelah pulang kerja, sore-sorenya ya jalan-jalan nih sepanjang sungai yang di Korea itu. Oh, saya belum pernah ke Korea, sayang. Ayo, Ayo. minta diundang. Ayo. Boleh. Seperti itu. Jadi saya suka ke Korea. Oke. Aduh, Bu, nih kayaknya udah hampir di penghujung podcast nih, Bu Linda nih. Cuman nih, Bu, kalau boleh review sedikit nih, Bu nih. Bu Linda sendiri invest di reksadana BNI nggak sih, Bu? Oh iya dong. Ini mau lihat nih, mana ya? Bu, boleh. Boleh. Ini beneran nih ada. Beneran. Sama nih, ini, Bu. saya kasih lihat ya. Mungkin kalau boleh juga, Bu, yang apa namanya? Ibu kan pernah di satu podcast itu cuannya sampai sekian triple digit gitu. Izin kalau boleh lihat, boleh nggak, Bu? Boleh. Kan seeing is believing, Bu. Saya juga kaget apa ya gitu kan. Karena saya merah semua nih, Bu. Boleh. Yang mau lihat yang mana nih? Yang saham apa reksadana nih? Reksadana dulu dong. Reksadana. Reksadana kalau bisa beli, sahabat Mirai Aset bisa beli Yes. produk BNI AM ya. Yeah. Itu ada di aplikasi Navi. Navi. Navi ya. Jadi install Google Play Store. NAVI. NAVI, Ya, Navi. oke. Nanti bisa di searching nih BNI. Nah, keluar nih produknya seperti ini. Oke, Ya. oke. Kemudian dipilih nih mau yang mana gitu ya. Jadi sahabat Mirai Aset 386. ya nanti bisa nih coba install dulu Navi. Ya, sahabat Mirai Install Aset, dulu ya. install Navi ya. Kalau Navi. nanti bisa beli nih BNI. Oke. Aset manajemen punya produk Ya. tinggal klik beli saja. Ini Oke. kalau reksadana ya. Ya. Nah, kalau di saham kita klik di Google Play Store, Ya. Neo HOTS ya, install nanti HOTS, HOTS. HOTS Neo. Oke, HOTS Neo. Oke, Neo HOTS. Oh, sorry. Neo Neo HOTS. HOTS ya, sahabat Mirai Aset dan Great People Neo HOTS. Oke. Itu untuk beli saham. Untuk beli Oke. saham. Nah, nanti Pak Anggi saya kasih capture deh yang Boleh. saya udah connya berapa dikit nih. Ya boleh. Di Ini videonya 3 eyes dikit. only, eyes Tapi only ya. blur ya. Kalau boleh. Boleh Bu dilihat nanti, Bu. Boleh, Oke. tapi saya blurkan ya. Oh iya dong, di blur dong. Di blur dong, pasti di blur, pasti di Karena blur. kalau soal Pasti di blur. value uang ini kan sensitif. Oh iya, sangat. Iya. Saya juga khawatir nanti Sangat. banyak dimintain duit sama orang. Iya. Apa diminjamin duit. Iya, oh itu Bu, itu ada ungkapan kalau teman dekat itu dana darurat kita. Oh bener Bu, ya. Oh jangan, dana darurat Iya. itu harusnya berbentuk aset saham dan reksadana. Betul, dana darurat kita tuh teman dekat, terus orang tua tuh nganggap anaknya tuh dana pensiun Astaga. gitu. Itu ada ungkapan itu. Tapi dari podcast kali ini kita belajar banyak banget dari Bu Linda supaya kita mempersiapkan pohon aset sedini mungkin, terutama bagi rekan-rekan sobat Mirai Aset dan juga Great People dimanapun berada. Monggo Bu closingnya untuk sahabat Mirai Aset dan juga Great People. Untuk sahabat Mirai Aset dan great people yang di luar dimanapun, yang pastinya saat ini pingin jadi orang kaya, pingin punya pohon aset di masa depannya, apalagi terutama untuk Gen Z ya, hemat saja atau frugal living aja itu tidak cukup. Kalau misalnya kamu merasa uang kamu tidak cukup, coba cari side hustle ya, pekerjaan tambahan, upgrade diri sehingga penghasilan kamu jadi tambah banyak. Hindarin yang namanya berhutang ya, apalagi hutang untuk konsumtif ya, ini saya ceritanya ya. Betul.
buatlah diri kita itu lebih produktif ya, menghasilkan lebih banyak sehingga nanti ada lebihannya untuk kita tabung ya, seperti itu great people dan sahabat Mirai Aset Anda di sini. Stay tune, tetap tabung, tetap tanam pohon aset agar menghasilkan cuan di masa depan yang pastinya akan berguna untuk kesejahteraan kamu nantinya. Oke, wah mantap sekali Bu Linda. Sama. Aduh, ini kayaknya mau nanya lebih banyak nih Bu, tapi apa boleh buat, kan jadwal Ibu juga padat. Ntar kita mungkin ada episode kedua ya setelah ini ya, Great People dan sahabat Mirai Aset. Amin. Oke, Great People, tiba saatnya kita untuk menutup podcast Liquid kita kali ini. Jangan lupa ya follow akun Instagram BNI Asset Management di @BNI Asset Management dan juga Mirai Aset Sekuritas di mana Bu Linda? Di @miraiasetsekuritas_id. Dan juga Great People serta sahabat Mirai Aset bisa unduh aplikasi Neo Hots di Play Store dan Navi ya pastinya ya. Dan Navi untuk membeli saham dan reksadana. Dan juga reksadana. Kalau saham di Neo Hots dan reksadana di Navi. Kalau ada pertanyaan soal hal tersebut boleh datang ke kantor Mirai Aset untuk menjumpai tim investment spesialis Mirai Aset yang handal-handal siap membantu Great People dan sahabat Mirai Aset. Mantap. Oke Bu Linda, kita tutup aja podcast kali ini. Siap Pak Anggi. Sekali lagi terima kasih Bu, kita sudah sangat belajar banyak dari Ibu pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat Gen Z dan semua sahabat Mirai dan juga Great People dimanapun berada. Kita tutup dengan semboyannya BNI Asset Management. Better future, invest now. Sampai jumpa lagi Great People dan sahabat Mirai Aset. Happy cuan. Happy cuan.